Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin teman-teman semua udah mengenal saya. Belum. Belum, Nggak boleh gitu dong. Jadi kenalin, nama aku Eja Alvin Sohail Wahab. Aku sama kayak kalian semua mahasiswa teknik elektro angkatan 23. Oke, sama. Nah, jadi tujuanku berdiri di sini ada yang tahu nggak mau ngapain? Berdiri. Kasih materi. Nah, jadi Ece ya, aku di sini mau ngasih materi. Jadi materi tentang kepemimpinan dan manajemen. Ya, kayak kalian tahu kalau kepemimpinan dan manajemen itu dua hal yang berbeda ya, tapi saling berkaitan. Nah, aku mau tanya dulu, di sini ada nggak teman-teman yang udah pernah jadi pemimpin? Ada. Mau baik pemimpin tim apa, tim main-main? Ada. Main-main. Ada yang main-main ya. Emang ada yang main-main. Main-main tuh kayak misalnya mau main-main ke apa, main-main ke Malang kan pemimpinnya gitu. Yang sok mimpin ada, Ada. Oke, jadi kita lanjutkan kepemimpinan. Kepemimpinan, ada yang tahu nggak apa itu kepemimpinan? Loh, kok nanya mas? Walah weh. Oke, jadi aku baca lagi. Walah weh. Walah weh. Jadi oke, kepemimpinan. Kalau dari sepengetahuanku ya, kepemimpinan itu kemampuan seseorang untuk mengatur, mengkoordinasi, memberikan arahan, ya memimpin lah. Kan kepemimpinan, memimpin ditambah himpungan kesamaan, jadi kepemimpinan. Nah, jadi itulah berarti orang yang memimpin itu disebut pemimpin. Sifatnya berarti kepemimpinan. Yang dia lakukan berarti pemimpin. Waduh. Simpelnya gitu. Kenapa seseorang itu dipercaya menjadi seorang pemimpin? Ada yang tahu nggak kenapa? Orang dalam. Karena dia mampu untuk melakukan tugas tersebut. Apakah itu cukup untuk dipercayakan menjadi seorang pemimpin? Nah, jadi yang kenapa seorang pemimpin itu dipercayakan menjadi seorang pemimpin itu biasanya berdasarkan dari pengalamannya, integritasnya, dan nanti juga diadakan suatu voting. Nah, seperti yang saat ini ada namanya Gagas RI. Nah, kan Gagas RI itu 3 presiden. Jadi 3 presiden ini juga pasti calon-calon pemimpin negara ini kan. Nah, mereka nanti yang untuk menjadi presiden juga berdasarkan dari votingan suara. Jadi nggak cukup hanya dia mampu memimpin, itu nggak cukup. Oke, kita lanjut. Apa ya? Kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu seorang yang mampu memimpin, dia yang pertama harus punya visi dan misi. Nah, jadi visi dan misinya itu harus sama dengan anak-anak buahnya. Kalau nggak sama visi misi sama anak buahnya itu pasti komunitas atau organisasi yang dijalankan pasti kayak mampat kayak macet, nah nggak jalan dia. Terus yang kedua harus komunikasi efektif. Maksudnya komunikasi efektif ini dia harus mampu menyalurkan apa idenya, apa pikirannya kepada anak-anak buahnya. Terus yang terakhir itu harus ada sebenarnya nggak terakhir sih, tapi banyak, tapi kalau menyingkat waktu kan aku buat 3 aja. Terus yang ketiga tuh ada namanya kemampuan mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin itu nggak boleh loyo, nggak boleh kayak dia kayak diembus angin langsung goyang gitu. Nah ya, dia harus mampu tegas, harus mampu berdiri, harus mampu memperkuat ide atau gagasannya atau keputusan yang diambil. Nah, kita masuk ke manajemen. Manajemen itu kayak yang disebut sahabat kita sendiri, namanya Gandhi. Tadi itu manajemen itu kemampuan untuk mengelola atau mengurus sesuatu. Jadi kalau manajemen itu sesuatu yang dia kerjakan, yang melakukannya itu manajer. Kalau sifatnya itu kemanajemenan.
Ya, manajemen. Nah, itu biasa disebut kalau manajemen itu banyak ya. Sekarang tuh kayak kerja aja udah banyak profesi namanya manajemen proyek, manajemen produk atau ya bahasa kerennya product manager, project manager kan. Nah, itu sebenarnya manajemen ini hal yang berkaitan. Seorang pemimpin itu juga harus mampu atau harus punya skill manajemen. Soalnya kalau dia nggak mampu manage organisasinya atau tim yang dia pegang, itu bakal hancur timnya. Sekian, terima kasih. Saya nggak mau banyak ngomong supaya tugasnya kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.